memulai layanan BKP atau bimbingan kelompok ini, kita awali dengan doa agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya akan membawakan doa, ya, doa agama Kristen, dan mungkin kepada teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Puji syukur dan percaya kepada Tuhan atas segala berkat yang sebelum memulai kegiatan BKP kita, di sini saya akan menjelaskan apa sih BKP atau bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang dapat memperluas pengetahuan dan wawasan terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Jadi tujuan BKP ini apa sih? Nah, tujuan bimbingan kelompok ini adalah agar setiap peserta kelompok BKP ini dapat menyikapi suatu masalah, suatu hal itu secara positif. Nah, di sini saya akan memberikan petunjuk atau cara pelaksanaannya. Dan di sini saya akan memberikan suatu pertanyaan dan kepada teman-teman bersilakan untuk berpendapat terkait pertanyaan yang akan saya berikan nantinya. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan membahas tentang topik merasa tidak nyaman kalau datang dosen. Nah, di sini mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri terkait topik kita. Mungkin saya ingin membahas mengapa sih topik ini penting dibahas. Kalau misalnya penting kenapa? Karena biasanya hujan ini seringkali membawa rasa ketidaknyamanan. Karena kan biasanya kalau hujan itu diiringi angin yang kencang, ada petir. Jadi itu juga membuat rasa takut, tidak nyaman. Jadi mungkin dengan BKP ini kita bisa membahas apa-apa aja sih sebenarnya solusi untuk menangani hal tersebut. Benar sekali. Kenapa penting kita melakukan BKP dengan topik ini? Karena kita biar tahu nih cara-cara menangani dan solusinya seperti apa. Mungkin yang selanjutnya itu faktor penyebab. Karena kita udah tahu kenapa penting topik ini dibahas, mungkin saya ingin menanyakan kepada teman-teman apa sih faktor penyebab topik yang akan kita bahas ini. Menurut saya faktor penyebab itu ada trauma atau pengalaman buruk sebelum selama musim hujan, misalnya dia kayak mengalami kecelakaan sepeda motor gitu. Yang kedua itu ada ketakutan tentang cuaca ekstrim. Ada orang itu yang takut tentang akan petir gitu kan gitu. Yang ketiga itu ada perasaan cemas ketika turun hujan. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman kita. Mungkin faktor penyebabnya itu banyak ya. Salah satunya mungkin ada pengalaman yang menyedihkan atau trauma. Mungkin saja teman-teman yang lain pernah merasakan saat datang hujan itu yang berkepanjangan, mungkin mengalami banjir gitu kosnya atau tempat tinggalnya. Itu kan membuat pengalaman yang trauma gitu, membekas lagi di hati kita, sehingga saat datang hujan itu pasti pengalaman yang buruk itu yang selalu kita ingat. Nah, mungkin karena kita udah tahu nih faktor penyebab itu pasti banyak lah. Di sini saya akan menanyakan terkait apa sih dampak dari merasa cemas saat datang hujan. Nah, kalau menurut saya itu dampaknya itu mungkin yang pertama itu perasaan gelisah gitu kan. Lalu itu yang kedua itu menolak produktivitas, dia jadi rasa malas gitu kan. Lalu yang ketiga itu ada kesehatan fisiknya itu terganggu, dimana itu dia kedinginan saat datang hujan gitu. Lalu yang terakhir itu mungkin yang dimana itu dia dalam interaksi sosial itu kurang gitu. Dia menarik diri dari interaksi sosial. Benar sekali, ini teman-teman kita. Mungkin dampaknya itu ke diri kita saat kita merasakan hujan, apalagi diikuti dengan angin yang cukup kencang, terus hujan itu gak berhenti, itu pasti menyebabkan rasa takut lagi. Karena kalau misalnya gak berhenti, ini pasti buat banjir, atau mungkin saat hujan itu ada pohon-pohon yang tumbang dan segala macam. Nah, mungkin di sini setelah kita tahu nih apa dampaknya, bolehlah kepada teman-teman memberikan solusi terkait masalah merasa tidak nyaman saat datang hujan. Solusinya itu pertama mempersiapkan kondisi tempat tinggal
kita. Saya harap teman-teman berpendapat secara bergantian. Mungkin di sini yang pertama berpikir kepada teman-teman yang ingin berpendapat terkait apa yang dipikirkan setelah kita membahas topik ini. Silakan. Di sini setelah saya mengikuti topik kita pada hari itu, saya berpikir bahwa banyak sekali dampak negatif dan juga ada solusi yang saya dapatkan dari topik kita, yaitu merasa tidak nyaman saat bisa ada banyak hujan. Jadi mungkin itu saja Baik, mungkin berpikir sudah, yang selanjutnya itu merasa sih. Kenapa? dari topik ini saya merasa bahwa sebenarnya memang ada beberapa orang hujan itu lambat, jadi kita perlu sendiri kemudian kita tidak boleh bisa itu seperti tadi. Terima kasih kepada teman-teman. Yang selanjutnya mungkin bersikap kepada teman-teman yang berpendapat. Kita harus menunjukkan sikap yang positif, hujan. Yang selanjutnya itu bertindak. Saya akan menanamkan di diri saya bahwa kita harus menghadapi segala sesuatu itu dengan pikiran yang positif. Dan yang terakhir ini kayak tanggung jawab. Saya mengharapkan pendapat. Silakan. Menurut saya lebih bertanggung jawab pada diri saya sendiri untuk berpikir bahwasannya hujan itu bukanlah suatu ketakutan. Hujan itu bukanlah suatu musibah. Hujan itu adalah rahmat dari Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas untuk akan datang hujan. Sekali teman-teman, saya harap komitmen dari yang kita bahas ini atau dengan kelompok ini dapat diperlukan dan dapat bermanfaat buat kita saat masalah ini terjadi dalam diri kita. Berakhirnya bimbingan kelompok yang kita laksanakan, berikutnya saya menutup dengan doa agama dan percaya kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa Kristen dan teman-teman agar dapat bersama. Terima kasih Allah Bapa yang berkata surga telah berakhirnya bimbingan kelompok yang telah kami lakukan pada hari ini. Dan Tuhan membantu kami untuk bisa mengimplementasikan setiap solusi yang dapat memberikan manfaat atau ilmu ke depannya buat kami agar dapat berjalan masalah ini terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam kami di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa di dalam Yesus. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang.